Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Nabia Ramadan dari kelas A Prodi MSDMA. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan juga uji hipotesis. Nah, di sini saya menggunakan kuesioner pengaruh kualitas dosen statistika terhadap minat pembelajaran mahasiswa kelas V41 statistika terapan, yang mana untuk responden saat ini sudah ada di angka 31. Selanjutnya kita akan membuka SPSS. Namun sebelum itu kita masuk ke file Microsoft Excel. Ini adalah angka atau data dari kuesioner yang sudah saya tunjukkan. Sini kita copy saja dan kita pastekan. Sedikit catatan bahwasannya variabel di data ini ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y, yang mana X ini menandakan variabel independen dan Y ini menandakan variabel dependen. Serta untuk angka 5 yaitu sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Oke, kita balik ke SPSS lagi. Di sini sudah kita copy paste ya teman-teman untuk datanya. Lanjut kita klik variable view. Sini kita ganti semua namanya sesuai dengan variabelnya masing-masing ya teman-teman. Ini saya menggantinya dengan soal 1x, selanjutnya soal 2x, dan terakhir soal 3x. Dan untuk yang keempat ini kita ganti soal 4y, soal 5y, dan seterusnya. Oke, di sini kita ubah untuk desimalnya menjadi 0 ya teman-teman. Desimal di sini adalah angka 0 di belakang angka. Jadi kita hapuskan saja untuk desimalnya menjadi 0. Lalu selanjutnya untuk datanya kita ganti ke scale. Dan selesai. Nah, sebelum masuk ke uji validitas, kita akan menjumlahkan masing-masing dari variabel X dan variabel Y. Dengan cara kita pergi ke transform, compute variable, dan kita masukkan di sini total X. Maka kita input variabel X-nya dulu ya teman-teman, kita jumlahkan. Lalu kita klik OK. Maka di sini sudah tertera untuk total X. Selanjutnya kita lakukan lagi dengan cara yang sama, transform, compute variable. Sini kita hapus, sini kita ganti menjadi total Y, dan yang kita masukkan adalah variabel Y-nya saja teman-teman. Kita tambahkan, lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman untuk totalnya. Selanjutnya kita masuk ke variable view, kita ganti menjadi data yang tadinya nominal menjadi scale. Dan untuk desimalnya kita jadikan 0 juga ya teman-teman. Lalu kita kembali ke data view. Barulah kita bisa menguji data ini dengan uji validitas. Langkah pertamanya adalah kita klik analyze, lalu kita klik correlate dan bivariate. Untuk datanya kita masukkan semuanya. Jangan lupa untuk kita centang correlation coefficient-nya di bagian percent dan test of significancy di bagian total, serta flag significancy correlation kita centangkan juga. Kita klik OK. Nah,
langsung keluar di outputnya data-data yang bisa kita baca. Apakah instrumen tadi valid semua atau ada yang tidak valid ya teman-teman. Untuk cara membacanya ialah tadi kan kita sudah melihat kalau misalkan jumlah respondennya ada 31 teman-teman. Nah, sini kita lihat table Pearson correlation-nya teman-teman. Ini adalah rumus DF. Untuk mendapatkan DF dengan cara N dikurang 2, maka sama dengan 31 kurang 2 sama dengan 29. Sudah kita dapatkan 29, dan di sini kita memakai significance level 0,05, maka untuk R tabelnya ialah 0,355046. Oke, kita lihat ya teman-teman, bahwasannya Pearson correlation R hitung jikalau lebih besar dari R tabel, maka itu bisa dianggap valid. Atau kita bisa melihat dengan significant level ya. Jikalau significant levelnya lebih besar, maksudnya lebih kecil dari 0,05, maka itu bisa dianggap valid. Mari kita lihat. Nah, untuk soal 1x di sini kita bisa melihat di total x ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwasannya di Pearson correlation R hitung itu lebih besar dari 0,355, dan untuk sig to tail ya lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita anggap untuk soal 1x valid. Lalu selanjutnya soal 2x nyatakan valid, 3x juga valid. Lalu soal 4y kita lihat di kolom total y, kita lihat juga di soal 4y valid, sig totalnya juga valid. Soal 5y valid juga, soal 6y juga valid. Maka kita anggap semua instrumen dari nomor 1 sampai 6 itu valid. Lalu kita balik ke Word. Kita akan menguji data tersebut dengan uji reliabilitas, yang mana uji reliabilitas ini berfungsi untuk memastikan apakah kuesioner penelitian reliable untuk mengumpulkan data atau variabel ya teman-teman. Sip. Dan juga di sini dijelaskan jikalau hasilnya lebih besar dari 0,06, maka instrumen dianggap reliable. Sebaliknya, kalau misalkan hasilnya lebih kecil dari 0,06, maka dianggap tidak reliable. Oke, kita uji langsung saja. Kita buka SPSS-nya, kita klik Analyze, lalu di sini kita pilih Scale dan kita pilih Reliability Analysis. Kita klik, lalu yang kita masukkan adalah instrumen yang valid ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kedapatan instrumennya tidak valid, contohnya jikalau soal 6y saya tidak valid, maka jangan dimasukkan. Ya dimasukkan hanya instrumen yang valid, dan untuk totalnya juga jangan dimasukkan ya teman-teman. Tapi kebetulan di sini saya valid semua, maka kita masukkan semuanya. Dan jangan lupa kita pastikan untuk model ini menjadi alpha. Lalu kita klik OK. Nah, keluarlah data. Teman-teman jangan terfokus ke kotak yang ini, tapi fokuslah ke kotak reliability statistik. Di sini bisa kita lihat ya bahwasannya Cronchbar alpha menunjukkan datanya itu adalah 0,671, yang mana data tersebut lebih besar dari 0,06, maka instrumen dianggap reliable. Oke. Selanjutnya kita akan menguji data tersebut dengan uji normalitas residual. Nah, uji normalitas ini berfungsi untuk menilai apakah sebaran data berdistribusi secara normal atau tidak.
Nah, konsep dasar dari uji normalitas residual itu tidak dilakukan pada datanya, melainkan pada residunya. Maka kita cari dulu residunya ya teman-teman. Kita balik lagi ke SPSS, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, kita pilih Linear. Lalu yang kita masukkan ini adalah total X dan total Y, yang mana untuk dependent kita masukkan total Y ya teman-teman, dan independent kita masukkan total X. Lalu di sini jangan lupa kita pencet dulu klik save, dan residualnya kita centang untuk unstandardized, dan juga include the covariance matrix juga kita centang. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya regression, banyak banget tabel-tabelnya teman-teman. Tapi teman-teman gak usah pusing, teman-teman gak akan memakai tabel tersebut, tapi kita akan memakai data residual ya. Oke, di sini kita klik lagi Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialog, dan kita pilih One Sample KS. Lalu yang kita masukkan adalah data unstandardized-nya. Sip, kita klik untuk tes distributionnya normal ya teman-teman. Kita oke. Nah, di sini udah kelihatan ya datanya NPAR test. Di sini kita lihat teman-teman, asim seek to tell-nya. Kita balik lagi ke Word. Bila nilai asim seek to tell-nya lebih besar dari 0,05, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jikalau asim seek to tell-nya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, atau kita bisa sebut data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman untuk outputnya, bahwasanya di sini asim seek to tell-nya itu lebih dari 0,05, di mana datanya adalah 0,200 teman-teman. Oke, maka bisa kita simpulkan bahwasannya data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi secara normal, atau data tersebut berdistribusi secara normal. Oke, next kita akan uji hipotesis atau regresi, yang mana uji hipotesis ini merupakan langkah prosedur statistik yang memungkinkan peneliti dapat menggunakan data sampel guna menarik kesimpulan tentang suatu populasi. Nah, di sini ada ketentuannya ya teman-teman, keterangannya bahwasannya HO adalah tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini HA ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwasannya jikalau nilai seek hitungnya itu lebih besar dari 0,05, maka demikian H0 diterima dan HA ditolak, atau dengan kata lain, instrumen atau data tersebut tidak memiliki pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jikalau nilai seek-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka demikian HA diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, kita langsung hitung saja teman-teman. Kita move ke SPSS lagi, kita balik lagi ke SPSS, lalu kita klik Analyze, kita klik Regression, kita pilih Linear. Lalu di sini
sudah masuk ya, dependent total Y dan independent total X. Namun kita klik lagi save. Untuk residualnya, under standardnya kita nggak usah checklist, dan di sini kita tetap checklist. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka kita mendapatkan tabel yang lumayan banyak ya teman-teman, tapi teman-teman fokus saja ke tabel koefisiennya dan fokus ke kolom T dan sig-nya. Kita balik lagi ke Word. Nah, di sini ada catatan ya. Kalau misalkan nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka demikian H0 diterima dan HA ditolak. Sini kita bisa lihat bahwasannya sig totalnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, maka demikian H0 diterima dan HA ditolak. Jadi tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh kualitas dosen terhadap minat pembelajaran mahasiswa V31 statistika terapan. Lalu di sini juga kita bisa lihat di bagian T-nya. Di bagian T-nya ini, tabelnya ini ya teman-teman, kita bisa lihat 204523. Kenapa 204523? Karena ada rumusnya nih teman-teman. Untuk rumusnya adalah DF N dikurang 2, maka 29 dan untuk 0,05 nya dibagi 2, maka kita dapat sekitar di 0,25. Maka untuk R tabelnya 204523 sesuai teman-teman. Kita balik lagi. Untuk T nya ini ternyata lebih kecil teman-teman dari T tabelnya. Maka dengan kata lain, demikian H0 diterima dan HA ditolak. Ya, balik lagi, tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh kualitas dosen terhadap minat pembelajaran dari mahasiswa V31 statistika terapan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya Gavin Nabiha Ramadan. Semoga penjelasan ini dapat memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah statistika terapan dengan dosen pengampu Ibu Dian Indriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.